Perkenalkan, nama saya Alken Lai. Pada kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai menganalisis seberapa jauh peran bank sentral dalam meningkatkan literasi publik mengenai inflasi dan implikasinya terhadap pencapaian SDGs. Lalu, terdapat pada bagian latar belakang, inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam stabilitas ekonomi makro yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, eh, harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas pokok Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai. Namun pemahaman masyarakat mengenai inflasi dan peran Bank Indonesia dalam menjaganya masih menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah kompleksitas penyebaran informasi dan kesenjangan literasi ekonomi di berbagai lapisan sosial. Padahal pemahaman yang baik tentang inflasi dapat mendorong perilaku konsumsi yang bijak dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 7, 10, dan 12. Karena itu, tujuan dari dilakukannya penelitian kami ini adalah untuk menilai apakah upaya edukasi Bank Indonesia sudah efektif. Selanjutnya, dalam landasan teorinya ada yang pertama, di mana inflasi dan implikasinya terhadap ekonomi dan masyarakat. Dan inflasi ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, biaya hidup, distribusi pendapatan. Dan inflasi ini yang tidak terkendali dapat membesar kesenjangan sosial serta mengganggu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama SDG 7, SDG 10, dan SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Menurut Van der Kruijsen dan Demerzis tahun 2007, ekspektasi inflasi masyarakat akan lebih stabil jika bank sentral menerapkan strategi komunikasi yang transparan karena ekspektasi publik terbentuk berdasarkan pemahaman terhadap tindakan bank sentral. Lalu selanjutnya ada peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi dan menyediakan edukasi publik. Bank sentral seperti Bank Indonesia ini memegang mandat untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia bertugas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya dicapai melalui pengendalian inflasi. Menurut Apostae tahun 2010, Bank Sentral ini di berbagai negara kini aktif mengembangkan program literasi ekonomi dan edukasi ini bertujuan membentuk masyarakat yang memahami kebijakan ekonomi, mendukung kebijakan stabilisasi, dan mampu mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Lalu selanjutnya, ada hubungan antara literasi, kepercayaan, dan efektivitas bank sentral. Menurut penelitian Nitoy dan Poche tahun 2024, menunjukkan bahwa individu ini yang melek finansial cenderung lebih mempercayai bank sentral, terutama di negara-negara yang menerapkan inflation targeting. Sebaliknya, ketidakkepercayaan terhadap bank sentral itu muncul dari kurangnya pemahaman mengenai kebijakan moneter, terutama dalam kondisi inflasi tinggi. Dan yang terakhir adalah urgensi survei, di mana mengukur efektivitas edukasi bank sentral. Penelitian ini dilandasi oleh temuan bahwa gap antara transparansi kebijakan bank sentral dan pemahaman masyarakat itu masih cukup besar. Menurut Apostae tahun 2010, itu menyatakan bahwa bank sentral harusnya menyesuaikan bentuk edukasi berdasarkan karakteristik demografis dan gaya belajar masyarakat target. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan surveinya. Jadi, pertama dari demografi respondennya, kami menggunakan 30% mahasiswa UMN dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun, 20% mahasiswa di luar UMN dengan rentang 18 sampai 24 tahun, dan 50% pekerja aktif berusia 18 sampai 30 tahun. Jadi jumlah pertanyaan kami sebanyak 9 pertanyaan seputar tentang pengertian inflasi menurut narasumber, lalu ada dampak dari inflasi yang dirasakan narasumber kami, lalu seberapa penting menjaga inflasi, siapa yang mengatur inflasi, siapa dan yang mengatur inflasi, dan apa sih tugas Bank Sentral menurut responden kami, lalu saran untuk video edukasi yang relevan, terus pengaruhnya jika masyarakat memahami inflasi, bagaimana peran Bank Sentral, dan juga bagaimana kebijakan ekonomi dari Bank Sentral bisa memberi pengaruh gitu. Lalu kendala dan tantangan yang kami alami selama pelaksanaan survei ini, pertama adalah manajemen waktunya. Jadi banyak dari responden kami yang sulit dihubungi karena adanya kesibukan masing-masing. Dan lalu solusi yang kami pakai adalah wawancaranya dilakukan secara via Zoom atau video call by WhatsApp yang dinilai lebih fleksibel dan lebih efisien, jadi tidak membebani responden kami juga. Lalu tantangan lainnya adalah koordinasi internal dalam pengumpulan hasil ya, tetapi berhasil diatasi melalui pembagian tugas yang jelas dan dokumentasi yang terstruktur. Lalu ini adalah dokumentasi dari wawancara yang kami lakukan. Kemudian ini untuk hasil surveinya, di sini kami ada 9 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu 58 dari 60 responden atau 96% mengetahui bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus. Beberapa responden juga menjelaskan dengan contoh konkret seperti uang 100.000 sekarang nggak bisa beli sebanyak dulu. Ada juga responden yang mengaitkan inflasi dengan penurunan daya beli uang.
Pertanyaan kedua, 55/60 responden atau 91% menyebut kebutuhan pokok seperti beras, minyak, telur, transportasi dan BBM, serta jajan atau makan di luar. Pertanyaan ketiga, ada 100% responden menyatakan penting dengan alasan biar hidup dan pengeluaran lebih terprediksi. Serta kalau inflasi tinggi, ekonomi bisa kacau dan daya beli masyarakat menurun. Pertanyaan keempat, 95% responden menjawab Bank Indonesia. Beberapa menyebut juga pemerintah atau Kementerian Keuangan. Pertanyaan kelima, 93% menjawab menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi dan suku bunga, mengatur sistem pembayaran dan jumlah uang beredar, dan sebagian menyebut juga BI punya peran edukatif dalam literasi ekonomi masyarakat. Selanjutnya nomor 6 kita bisa lihat dari respondennya sebanyak 88% lebih tertarik pada belajar melalui video pendek, infografis, infografis, dan game edukatif. Mereka juga ingin konten yang ringan, menarik, dan mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus lanjut ke bagian nomor 7, kita bisa lihat sebanyak 98,3% menyatakan bahwa menjaga nilai uang tetap stabil dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Namun beberapa masyarakat agar hal ini didukung oleh kebijakan sosial dan memadai. Terus nomor 8, kita juga bisa lihat dari 54 dari 60 responden 90% itu setuju bahwa stabilitas uang berpengaruh pada daya beli masyarakat miskin, namun beberapa menambah bahwa itu perlu dibarengi dengan kebijakan sosial lain dari pemerintah. Dan yang terakhir nomor 9, dari 52 dari 60 responden sebanyak 86,7% mayoritas tuh menyadari bahwa kebijakan ekonomi seperti inflasi dan suku bunga berpengaruh terhadap biaya listrik dan biaya hidup karena naiknya biaya produksi energi. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.